Kita tahu kamu sudah melakukannya. Tadi malam setelah air wudhu menyentuh dahi, kamu menengadahkan tangan, mungkin suara parau, mungkin air mata itu tulus, memohon keluasan rezeki, memohon keringanan beban. Itu adalah ibadah yang indah, sebuah pengakuan yang jujur tentang kelemahanmu, di hadapan kekuatannya yang tak terbatas. Kamu berzikir, kamu membaca Asmaul Husna, kamu mungkin mengamalkan doa tertentu yang kamu dengar memiliki daya tarik rezeki yang kuat. Namun saudaraku, perhatikan dengan cermat. Pagi ini saat cahaya pertama masuk melalui celah jendela, ada rasa berat yang tidak hilang. Ia menetap di rongga dada, seperti kerikil yang tersangkut di tenggorokan. Dan ini bukan sekadar sisa lelah duniawi. Itu adalah sebuah desakan, rasa yang hampir seperti menuntut. Perhatikan, kamu bangun dan secara naluriah kamu mulai menimbang-nimbang, menghitung apakah investasi spiritualmu semalam sudah membuahkan hasil. Kamu mencari tanda-tanda. Apakah telepon itu berdering dengan kabar baik? Apakah email itu sudah masuk dengan tawaran pekerjaan yang besar? Atau apakah ada uang tunai yang tiba-tiba muncul secara ajaib di bawah sajadah? Itu adalah racun yang sangat halus. Ia menyelinap masuk dan merusak kemurnian doa yang seharusnya membebaskanmu. Jika niatmu semalam murni hanya untuk mendekat kepadanya, maka pagi ini hatimu seharusnya ringan, penuh tawakul, menerima bahwa urusanmu telah diserahkan kepada pemilik seluruh waktu dan ruang. Tetapi ketika kamu bangun dengan hati yang menghitung, seolah-olah kamu telah memberikan Allah 24 jam untuk merespons sesuai dengan jadwal dan format yang kamu tentukan, itu berarti kamu telah mengubah doa menjadi formulir pesanan yang harus dipenuhi. Ini adalah jurang yang sangat berbahaya. Kamu telah mencoba menarik Allah ke dalam batasan pemahaman manusiamu yang sempit, ukuran uang, waktu jatuh tempo utang, kecepatan solusi yang kamu inginkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dia memerintahkan kita untuk memohon, Ud'uni astajib lakum. Benar, tetapi Dia tidak pernah berjanji bahwa responsnya harus sesuai dengan keinginan fana kita, atau bahwa pemberiannya harus selalu berbentuk uang tunai. Mengapa hatimu terasa menuntut? Karena niatmu terkunci erat pada hasil fisik. Kamu tidak mencari ridanya, kamu mencari angka di rekeningmu. Inilah inti dari interupsi ini. Jika kamu menggunakan doa yang seharusnya membawa kedamaian sebagai alat untuk mencapai kekayaan material semata, doa itu akan kembali padamu sebagai beban, bukan rahmat. Ia akan membuatmu lelah, karena setiap dzikir dan setiap doa yang kamu panjatkan hanya akan diukur dengan mata uang fana yang besok bisa hilang ditiup angin. Jika kamu salat dengan harapan bahwa setiap sujud adalah langkah untuk mengaktifasi transfer dana, maka kamu tidak salat kepada Ar-Razzaq, tetapi kepada Dewa Kekayaan buatanmu sendiri. Doa yang kita bicarakan memiliki kekuatan luar biasa, tetapi hanya jika ia dibacakan dengan niat yang lebih besar dari sekadar ketebalan dompet. Kita harus membersihkan niat ini dari karatnya yang kotor. Kita harus belajar berdoa untuk Allah dan bukannya berdoa hanya untuk uang. Jika kamu bangun dan hatimu gusar karena transfer dari langit belum terjadi, itu pertanda bahwa doa semalam hanyalah alat duniawi yang dibungkus dengan bahasa spiritual. Dan jenis doa itu, saudaraku, tidak perlu diamalkan. Kita harus menyingkirkan sikap menuntut ini sekarang. Menyingkirkan sikap menuntut itu bukanlah berarti kamu harus menutup mata terhadap luka yang nyata. Saudaraku, aku tahu. Beban utang itu bukan hanya angka abstrak di kertas tagihan yang harus dibayar. Ia adalah kenyataan yang dingin, yang menyelinap masuk ke dalam rumah, dan mengambil ruang bernapas yang seharusnya menjadi milikmu. Ini adalah beban yang menekan bahumu setiap kali kamu mencoba bangun dari sujud, seolah ada batu besar di tulang belikatmu yang menolak untuk pergi. Aku tidak akan pernah memberitahumu, uang itu tidak penting, seperti ucapan kosong orang-orang yang tidak pernah harus memilih antara membeli beras atau membayar listrik bulan ini. Itu adalah penghinaan terhadap realitasmu. Jangan pernah kamu berpikir bahwa kesulitan yang kamu hadapi, kekosongan dompet yang terasa seperti pengakuan kegagalan, tatapan kosong saat melihat buku tabungan, tidak diketahui oleh Ar-Razzaq yang Maha Pemberi Rezeki.
Kita sering membaca doa meminta rezeki seolah-olah Allah adalah otoritas yang jauh yang perlu diberitahu tentang kondisi kita, padahal Dia yang menciptakan rasa lapar itu sendiri. Dia melihat seluruh skenarionya, saudaraku. Dia melihat tumpukan tagihan yang kamu sembunyikan di laci, takut pasanganmu akan melihatnya. Dia melihat kelelahan di mata kamu setelah bekerja lembur hanya untuk mendapatkan sedikit tambahan yang sudah pasti akan habis sebelum akhir pekan. Dan ya Rabb melihat secara harfiah melihat buku tabungan yang kosong itu. Validasi rasa sakit ini adalah langkah pertama menuju doa yang jujur, doa yang tidak dibuat-buat. Itu adalah kejujuran yang menuntut kita untuk mengakui, tanpa kepalsuan atau kemunafikan, bahwa perencanaan manusiawi telah mencapai batasnya. Jika kamu telah berusaha mati-matian, berhemat, bekerja keras sampai tanganmu kasar, dan hasilnya masih kurang, itu bukan kegagalanmu. Itu adalah undangan. Kekurangan harta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, adalah bagian dari kurikulum ilahi. Tidakkah Allah berfirman bahwa Dia akan menguji kita dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan? Surah Al-Baqarah 155. Dia tidak mengatakan Dia akan menguji kita dengan hal-hal yang mudah dilupakan. Dia menguji kita dengan hal-hal yang menyentuh inti kelangsungan hidup kita, yang membuat perut kita berkeroncongan, yang membuat tidur kita terganggu. Rasa sakitmu, tekanan yang kamu rasakan, ketidaknyamanan yang mendalam saat kamu harus menolak permintaan sederhana anakmu karena kekurangan, ini adalah bahan bakar untuk doa yang sesungguhnya, jika kamu tahu bagaimana mengubah arahnya. Jangan biarkan rasa sakit itu berubah menjadi rasa malu yang membuatmu menjauh dari salat. Sebaliknya, bawalah buku tabungan yang kosong itu ke dalam sujudmu. Bawalah beban utang itu ke dalam tasbihmu. Allah Asy-Syakur, yang maha mengapresiasi. Dia tidak hanya melihat hasil, Dia melihat perjuangan. Dia mencatat setiap tetes keringat, setiap tarikan napas penuh kekhawatiran yang kamu ambil untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jika niatmu hanya untuk mendapatkan uang agar kamu merasa aman secara duniawi, maka doa itu hanyalah jeritan ego yang ketakutan. Tetapi jika kamu berdoa karena kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan bantuannya untuk melanjutkan perjuangan yang Dia sendiri yang perintahkan, barulah doa itu menjadi pengakuan akan tauhid yang murni. Jangan biarkan iblis membisikkan bahwa Allah telah meninggalkanmu hanya karena saldo bankmu rendah. Itu adalah jebakan kuno. Beban utang yang nyata itu harusnya menjadi pengingat bahwa semua sistem dukungan manusia, pekerjaan, gaji, bank, bisa runtuh. Ini adalah konfirmasi bahwa satu-satunya sumber yang tidak akan pernah kosong adalah Dia. Dan di tengah rasa sakit yang nyata ini, saat kamu merasakan beratnya kekurangan, kita harus belajar bagaimana mengucapkan doa. Bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai permohonan yang patah hati, memohon agar Dia memberikan kita kekayaan yang paling utama, yaitu kekayaan hati, yang tidak takut akan kekosongan di luar sana, bahkan ketika perut terasa lapar. Kita harus belajar berdoa agar rezeki yang datang itu tidak mengotori hati, agar uang yang Dia berikan itu membersihkan utang tanpa membuat kita lupa siapa yang benar-benar memberi. Ini adalah seni yang rumit, saudaraku, seni memisahkan kebutuhan dari ketamakan. Bahkan saat kamu sangat membutuhkan, kita harus mulai dengan mengubah fokus dari angka ke pemilik angka. Kita harus mulai dengan mengubah fokus dari angka ke pemilik angka. Coba kamu lihat sejenak tumpukan kertas itu, atau angka beku di layar bankmu. Apa hakikatnya, saudaraku? Mereka hanyalah simbol, janji yang dicetak manusia untuk memfasilitasi pertukaran. Uang adalah alat tukar, bukan sumber kehidupanmu. Ia hanyalah cermin, bukan mata air yang murni. Ketika niatmu dalam doa hanya berpusat pada tumpukan kertas itu, kamu sedang membatasi Ar-Razzaq, yang maha luas, mereduksi keajaibannya yang tak terhitung menjadi sekadar alat hitung fana yang bisa lusuh dan dirobek. Rezeki, dalam pandangan yang sesungguhnya, jauh lebih luas daripada saldo rekeningmu. Ia adalah kesehatan yang memungkinkanmu bangun sebelum fajar dan bersujud tanpa rasa sakit. Ia adalah perlindungan yang membuat atap rumahmu tidak bocor saat badai.
meskipun kamu tidak punya asuransi yang mahal. Rezeki adalah waktu luang yang diberikan untukmu merenung, pikiran jernih yang membedakan kebenaran dari kebatilan, dan hati yang damai di tengah kekacauan dunia. Semua itu uang tidak bisa membelinya secara tuntas. Ketika kamu berdoa memohon rezeki, kamu haruslah memohon keseluruhan paket ini. Barakah, kemudahan, dan ketenangan yang bersumber langsung dari kasih sayangnya, bukan sekadar penambahan angka yang rentan terhadap inflasi dan kehancuran. Usaha kita, kerja keras di kantor, keringat yang menetes di lahan, atau kepintaranmu dalam berdagang, itu semua adalah ikhtiar. Anggaplah ikhtiar itu sebagai mata airmu. Kamu gali, kamu bersihkan, dan airnya mengalir. Ia penting, sangat penting, karena ini adalah perintah. Bergeraklah. Tetapi mata air itu terbatas, bukan? Ia bisa saja mengering di musim kemarau yang panjang. Ia hanya bisa menampung volume tertentu pada suatu waktu. Dan ketika kamu terlalu fokus pada mata airmu, ketika kamu menjadikan usahamu itu sebagai satu-satunya jaminan, maka setiap penurunan debit air akan menghasilkan kepanikan yang menghancurkan hatimu. Ini adalah kekeliruan fatal yang harus kamu koreksi dalam doamu. Kamu bukanlah mata air itu. Kekuatanmu terbatas. Keterbatasan fisikmu, batas waktu 24 jam yang sama dengan orang lain, dan batas dari sistem ekonomi yang seringkali tidak adil, semua itu adalah batas-batas mata air yang kamu miliki. Namun Allah, saudaraku, Dia adalah lautan. Dia adalah lautan yang tidak pernah surut, yang airnya tidak pernah menjadi keruh. Jika Dia berkehendak, Dia bisa saja mengalirkan air dari lautan itu ke dalam mata airmu yang kecil, membanjirinya hingga melimpah ruah, atau Dia bisa memberimu akses langsung ke kedalaman lautan itu tanpa perlu melalui jalur mata air yang kering. Mengapa kita bersikeras hanya meminta seember kecil dari mata air kita sendiri saat kita bisa meminta agar lautan kasih sayangnya membasahi seluruh hidup kita? Bukankah itu penghinaan yang tak sengaja terhadap kemahaluasannya? Ketika niat doamu hanya tentang mendapatkan uang, kamu telah memandang Allah sebagai bendahara sempit yang hanya bisa memberi uang kas, padahal Dia adalah pemilik surga dan bumi, yang rezekinya meliputi segala sesuatu yang kamu hirup dan sentuh, bahkan yang tidak kamu sadari sebagai pemberian. Maka ubahlah doamu. Jangan minta air, minta lautan. Mintalah agar usaha mata airmu ini diberkahi, agar ia menjadi jalan menuju lautan itu, bukan tujuan akhir yang membuatmu kehausan. Mintalah agar rezeki yang datang adalah rezeki yang menenangkan hati, rezeki yang memberimu waktu untuk bersyukur, bukan rezeki yang justru memaksamu untuk bekerja lebih keras hingga melupakan akhirat. Rezeki yang sebenarnya adalah ketenangan yang menemanimu saat beribadah. Itulah tanda bahwa kamu telah berhenti membatasi kekuasaan Allah, dan untuk itu, kamu harus membebaskan hatimu dari pemujaan terhadap tumpukan kertas yang fana. Ketika kamu mengangkat tangan untuk berdoa, meminta kelonggaran rezeki, coba jeda sejenak. Beri waktu bagi kejujuran untuk menyentuh niatmu. Apakah yang kamu cari sebenarnya, saudaraku? Apakah kamu mencari jalan keluar yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa? Ataukah kamu hanya sedang mencari angka yang memuaskan perhitungan di benakmu? Karena kedua pencarian ini, walaupun terdengar serupa, memiliki sumber energi yang sangat berbeda dan akan menghasilkan hasil yang bertolak belakang di dalam hatimu. Pencarian angka atau tumpukan kertas itu adalah usaha manusiawi yang terbatas. Kamu menetapkan target, aku butuh 10 juta untuk melunasi ini, atau aku ingin 100 juta untuk memulai itu. Ketika doamu terikat pada kuantitas yang spesifik, kamu secara halus sedang membatasi kemurahan Allah pada matematika milikmu. Dan ketika angka itu tidak tercapai dalam waktu yang kamu tentukan, kamu akan merasa kecewa, putus asa, dan bahkan mulai meragukan kekuatan doa itu sendiri. Kamu menjadikan doa sebagai rumus dagang yang harus menghasilkan laba, bukan sebagai komunikasi cinta dan kepasrahan. Di sisi lain, pencarian jalan keluar sebuah makrajan yang sempurna, adalah sebuah kepasrahan total. Inilah yang Allah janjikan dalam surah At-Talaq, yang seringkali diulang tetapi jarang diresapi maknanya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan bukakan jalan keluar baginya.
Perhatikan saudaraku, dia tidak mengatakan, siapa yang bertakwa, aku akan berinya 10 juta rupiah. Dia menjanjikan sebuah jalan, sebuah solusi, sebuah pembebasan yang mungkin sama sekali tidak berbentuk mata uang. Bertakwa dalam konteks ini berarti kamu fokus pada kewajibanmu untuk tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan Allah, meskipun saat ini dompetmu kosong dan kekhawatiranmu memuncak. Itu adalah kepatuhan di tengah kepanikan. Ketika kamu memilih untuk membenarkan niatmu dan menjaga hati dari perkara haram, meskipun godaannya besar, saat itulah kamu menanam benih takwa. Dan Allah dengan kemuliaannya yang tak terbatas akan menyediakan jalan keluar. Jalan keluar itu bisa datang dalam rupa ketenangan, yang tiba-tiba menghilangkan stres hutangmu, membuatnya terasa ringan. Ia bisa datang dalam rupa seorang teman lama yang muncul membawa bantuan yang tidak kamu minta. Sebuah ide bisnis yang tiba-tiba tercerahkan, atau yang paling sering kita lupakan, rasa cukup yang ditanamkan ke dalam hatimu, sehingga kebutuhanmu yang semula terasa besar tiba-tiba mengecil, dan kamu menemukan kekayaan dalam apa yang sudah kamu miliki. Jika kamu hanya mengejar angka, kamu akan mendapatkan kelelahan dan angka itu akan selalu terasa kurang. Tetapi jika kamu mengejar jalan keluar dengan menetapkan takwa sebagai niat utama, membebaskan hatimu dari pemujaan harta duniawi agar kamu bisa kembali fokus kepadanya, maka kamu tidak hanya akan mendapatkan rezeki, tetapi juga ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh seluruh kekayaan dunia. Ingatlah saudara, makhrajan yang dijanjikan itu bukanlah sekadar pembebasan dari kesulitan finansialmu hari ini, melainkan pembebasan dari cara pandangmu yang membatasi. Itu adalah pintu menuju dimensi rezeki yang tidak terduga, yang datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Pilihlah jalan, jangan terpaku pada hitungan. Lepaskan genggamanmu pada keinginan spesifik itu dan biarkan Allah yang Maha Mengetahui mengatur rezeki mana yang paling menenangkan hatimu. Sekarang, tarik napasmu, saudaraku. Bukan sekadar udara yang harus kamu tarik. Ini adalah momen interupsi spiritual yang brutal, sebuah suspensi. Berhenti sejenak, di tengah desakan hidupmu yang tak kunjung usai, di tengah deru keinginan yang membisikkan janji kekayaan duniawi. Letakkan semua itu. Paksakan dirimu untuk hening. Di mana letak fokusmu yang sebenarnya saat bibirmu mulai bergerak, saat lidahmu melafalkan janji suci dan nama-nama Allah yang agung. Kita sering sekali mengamalkan doa, seolah-olah ia adalah tombol, sebuah mekanisme kausalitas yang sederhana. Tekan ini, dapatkan itu. Kamu mengucapkan dzikr untuk meminta pembebasan utang, tetapi yang benar-benar kamu dengarkan dalam hati bukanlah pengakuanmu atas kebesaran Allah, melainkan dengungan hitungan bank di kepalamu. Bibirmu memohon rezeki yang halal, tetapi pandangan matamu menyasar rumah mewah yang baru saja dilihat di layar telepon, atau jumlah nol yang ingin kamu tambahkan ke rekeningmu, persis jumlah spesifik itu. Ini adalah bahaya tersembunyi dari ibadah yang terburu-buru. Kamu memohon ampunan, tetapi fokusmu sepenuhnya tertuju pada apa yang akan Allah berikan kepadamu setelah Dia mengampunimu. Doa semacam ini yang meluncur dari tenggorokan tetapi gagal mencapai pusat jantung adalah doa yang masih terinfeksi oleh ketamakan tersembunyi. Kamu menjadikan Allah sebagai sarana untuk mencapai tujuan fana, bukan tujuan itu sendiri. Sadarilah saudaraku, doa itu sendiri adalah rezeki. Keinginan tulus untuk berbicara kepada Yang Maha Pemberi, mengakui kemiskinanmu di hadapan kekayaannya yang tak terbatas, itu adalah keintiman yang lebih berharga daripada semua emas di dunia. Jika fokusmu hanya pada hasil duniawi, kamu melewatkan inti dari percakapan ini. Kamu melewatkan kesempatan untuk mengalami hadiratnya dalam keheningan suspensi itu. Kita belajar dari Al-Quran bahwa bahkan ketika Nabi Yunus berada dalam kegelapan perut ikan, doanya tidak dimulai dengan, "Ya Allah, keluarkan aku." Ia dimulai dengan pengakuan fundamental. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Fokusnya bukan pada pembebasan dari kesulitan fisiknya, ikan, melainkan pada pengembalian dirinya kepada kebenaran tauhid.
Pembebasan fisik itu datang sebagai konsekuensi dari pembebasan spiritualnya. Pikirkan ini dalam konteks uang. Jika saat kamu mengucapkan dzikir rezeki, hatimu tetap terikat erat pada kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan listrik besok, maka kamu belum benar-benar melepaskan keyakinan bahwa sumbernya adalah usahamu sendiri. Kamu belum sepenuhnya mengakui bahwa Allah memiliki gudang harta yang tidak pernah berkurang karena permintaanmu. Kamu masih menahan sedikit kontrol di tanganmu, mencoba memanipulasi doa agar sesuai dengan garis waktu dan rencana keuanganmu yang terbatas. Kejujuran dalam jeda itu, suspensi itu, menuntutmu untuk menarik napas dalam-dalam dan membiarkan udara keluar dengan pengakuan bahwa bahkan jika Allah memutuskan untuk tidak memberimu uang yang kamu minta hari ini, atau bahkan jika Dia memberikannya melalui cara yang sama sekali berbeda, Dia tetaplah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rezeki. Fokus yang benar adalah pada penyerahan dan pemurnian hati, bukan pada keakuratan katalog pesananmu. Jangan biarkan lisanmu bergerak lebih cepat dari kesadaranmu. Jika bibirmu mengucapkan La haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, pastikan hatimu telah benar-benar menjatuhkan semua dayanya sendiri. Jika masih ada satu sudut kecil dalam dirimu yang percaya bahwa usaha kerasmu adalah sumber utama, maka kamu masih mengandalkan ilusi, bukan pada kekuatan yang abadi. Bersihkan ruang hati itu. Itulah rezeki pertama yang harus kamu dapatkan. Setelah kamu membersihkan ruang hati itu dari ilusi daya sendiri, barulah kamu bisa melihat betapa kerdilnya permintaanmu selama ini. Coba renungkan, saudaraku, berapa banyak di antara kita yang mendongakkan kepala ke langit dan meminta angka yang spesifik. Ya Allah, berikan aku 20 juta rupiah bulan ini. Atau lunasilah utang 15 juta itu sebelum hari Jumat. Kamu meminta angka yang konkret, terukur, dan terbatas. Tindakan ini, meski tampak seperti doa, justru menunjukkan batas yang kamu tetapkan sendiri atas keluasan anugerahnya. Mengapa kita meminta batas? Bukankah itu seperti seorang pengemis yang bertemu Raja Alam Semesta, namun hanya meminta sehelai daun kering yang bisa ia dapatkan sendiri? Permintaanmu yang berupa angka itu adalah cerminan dari batas yang kamu bangun di sekitar keyakinanmu, sebuah pagar yang didirikan oleh perhitungan manusiawi. Melepaskan angka adalah langkah paling sulit menuju yakin. Kita terbiasa dengan matematika dunia. Kita berpikir, jika kebutuhanku 100, maka aku harus meminta 150 sebagai jaga-jaga. Pola pikir ini sepenuhnya didasarkan pada ketakutan, bukan pada yakin. Kamu meminta sebab uang tunai untuk mengatasi gejala kekurangan. Padahal kamu harusnya meminta sumber itu sendiri. Maka ubahlah cara meminta itu. Jangan sebut angka, angka itu fana, bisa habis dalam sehari. Apa yang harus kamu minta adalah kecukupan. Minta kecukupan yang datang dari yakin, dari keyakinan yang menghancurkan semua rasa khawatir tentang masa depan, dari ketenangan jiwa yang tidak akan goyah, walau seluruh rekening bankmu menunjukkan angka 0. Kecukupan itu bukan tentang memiliki banyak, melainkan tentang tidak membutuhkan banyak. Ia adalah qanaa'ah, kepuasan yang ditanamkan langsung oleh Sang Pemberi rezeki ke dalam hatimu. Ketika kecukupan itu berakar, kamu bisa melihat tumpukan tagihan. Namun hatimu tetap tenang karena kamu tahu bahwa Sang Pengatur rezeki telah mengambil alih sepenuhnya urusanmu. Kamu tidak lagi mengurus rezekimu, kamu hanya mengurus ibadahmu dan ketaatanmu. Inilah pemahaman mendalam tentang tawakal sejati. Ingat firman-Nya, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan janji kekayaan untuk membangun istana, saudaraku, tapi janji kecukupan, jalan keluar yang tenang, rezeki yang tidak perlu kamu hitung sendiri asalnya. Ia akan datang entah dari pintu mana, mungkin dari seseorang yang belum pernah kamu temui, atau melalui ilham yang membuka kesempatan baru, atau bahkan melalui hilangnya kebutuhan yang tadinya kamu anggap mendesak.
Ketika kamu berhenti meminta 10 juta dan mulai meminta yakin yang sempurna akan kecukupannya, maka kamu telah membalikkan piramida permintaan. Kamu telah menjadikan pondasi keimanan sebagai yang utama. Hanya dengan mengubah niatmu dari mengejar jumlah nol menjadi meraih keadaan hati yang tenang, barulah doa-doa rezeki itu menjadi efektif. Doa itu harus menjadi pembersih hati dari syirik yang samar, syirik yang percaya bahwa rezeki adalah hasil dari kalkulasi manusiamu, bukan anugerah dari Yang Maha Kaya. Minta kecukupan yang membuatmu tidak lagi gelisah saat melihat saldo, sebab kegelisahan itu, saudaraku, adalah musuh pertama dari keberkahan. Jangan minta dompet yang penuh, minta hati yang penuh. Hati yang penuh yakin adalah sumber rezeki yang tidak pernah kering. Fokuslah untuk mencapainya. Itu adalah pekerjaan spiritual terberat yang harus kita lakukan sebelum mengangkat tangan memohon apapun. Setelah kamu mengakui bahwa bekerja untuk keyakinan adalah jihad terberat, langkah selanjutnya bukanlah mencari kalimat doa yang paling ampuh. Itu masih cara berpikir yang menuntut kontrol. Kamu masih mencari metode atau rumus ajaib untuk memaksa keberkahan tunduk pada keinginanmu. Padahal kita tidak membutuhkan metode, kita membutuhkan pengunduran diri yang tulus dari kelelahan upaya diri. Kita perlu melepaskan pegangan keras pada keinginan untuk mengendalikan hasil. Kekuatan kecilmu, saudaraku, tidak pernah dirancang untuk menanggung beban mengatur seluruh rezeki di semesta ini sendirian. Inilah saatnya kita kembali ke kalimat yang terdengar begitu sederhana, sering diulang di masa damai, tetapi sangat jarang diresapi maknanya saat badai datang. Hasbunallahu wa ni'mal wak'al. Ulangi itu sekarang, pelan, hanya untuk mendengar getaran pengakuannya di dalam rongga dadamu. Lihatlah, saudaraku, kalimat ini bukanlah mantra. Mantra bekerja berdasarkan keyakinan pada kekuatan kata itu sendiri, pada ritme pengulangannya yang menciptakan efek psikologis. Kamu tidak sedang mengaktifkan kode spiritual atau mencoba memerintahkan alam semesta. Ini adalah pengakuan. Ini adalah pengakuan diri yang menyentuh inti dari tauhidmu. Ketika kamu mengucapkannya, hasbunallahu, itu adalah pengakuan yang setajam pedang, memotong semua ketergantunganmu pada ijazahmu, pada bosmu, pada tabunganmu, pada sistem bank, atau bahkan pada kekuatan fisik yang kamu miliki. Kamu menyatakan dengan setiap tarikan napas bahwa Yang Maha Kuasa sudah cukup untukmu. Tidak ada kekurangan dalam kecukupannya, tidak ada lubang yang perlu ditambal oleh usahamu yang rapuh. Dan ketika kamu melanjutkan wa ni'mal waqul, kamu menetapkannya sebagai wakilmu, sang pengatur urusanmu yang paling sempurna. Seorang wakil adalah dia yang kamu tugaskan untuk menangani urusanmu ketika kamu tidak mampu, atau ketika kamu mengakui bahwa dia lebih mampu daripada kamu. Bayangkan besarnya kebodohan spiritual jika kamu masih menggenggam tali kekhawatiran itu erat-erat, setelah kamu secara lisan mendelegasikan semua urusanmu kepada Al-Wakil yang terbaik dari para pengatur urusan. Mengucapkannya harus pelan, tidak tergesa-gesa. Ini adalah ritual intensi terberat, karena di momen kamu mengucapkannya, iblis akan segera menyajikan daftar lengkap kekhawatiranmu, cicilan rumah yang tertunggak, biaya sekolah yang mendesak, tagihan kesehatan yang belum terbayar. Dia ingin kamu teralih, membuatmu merasa bahwa pernyataan tanpa pamrih ini adalah tindakan pasif, naif, atau tidak bertanggung jawab. Tugasmu adalah menjadikan setiap huruf dari HWW itu sebagai dinding pelindung yang menolak bisikan tersebut. Setiap H dalam hasbunallah harus terasa seperti kamu sedang melepaskan satu beban dari bahumu, menaruhnya dengan lembut ke tangan ilahi. Kamu harus sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran tentang bagaimana uang itu akan datang kepada Dia yang mengatur pergerakan bintang dan memelihara rezeki cacing di dalam batu yang keras. Saudaraku, ketika kamu menjadikan Allah sebagai wakil yang sungguh-sungguh, apa yang kamu dapatkan pertama kali bukanlah emas atau perak. Yang kamu dapatkan adalah ketenangan yang menampar, sebuah sukun, kedamaian yang membuatmu mampu melihat masalahmu tanpa panik. Ketenangan inilah
Yang datang dari penyerahan total adalah rezeki pertama yang kamu terima. Jika kamu mengamalkan HWW 1000 kali, tetapi detak jantungmu masih melonjak karena cemas tentang saldo, itu berarti kamu hanya menggerakkan lidah, sementara hatimu masih memegang kendali. Itu berarti kamu belum benar-benar mengizinkan wakilmu untuk bekerja. Keberkahan hanya dapat mengalir ke dalam wadah yang tenang. Kegelisahanmu adalah penutup bagi wadah rezeki itu. Jadi latihan ini adalah tentang memecahkan kegelisahan itu, memecahkan kekakuan hatimu. Bukan hanya tentang meminta bantuan finansial. Ingatlah selalu asal-muasal kalimat agung ini. Ia diucapkan oleh mereka yang berada dalam ketakutan terbesar ketika musuh telah berkumpul dan kekuatan manusiawi telah habis, seperti yang dikisahkan dalam surah Ali Imran ayat 173. Ini adalah ucapan keberanian, bukan permohonan kekayaan. Ini adalah suara keyakinan di tengah padang pasir ketidakpastian. Mereka yang mengucapkannya tidak meminta diselamatkan dari perang. Mereka hanya menyatakan bahwa penjaga mereka sudah cukup dan cukuplah kecukupan itu. Jika kamu menjadikan HWWW hanya sebagai tangga untuk menaiki kekayaan duniawi, kamu telah merampas makna terdalamnya, mereduksinya menjadi alat yang hina. Tugas kita adalah mengucapkannya sampai kita merasa malu untuk meminta hal yang remeh. Karena kita telah bersandar pada Yang Maha Kaya, kita harus mengucapkannya sampai hati kita tenang, siap untuk menerima ketetapannya, apapun bentuknya, baik itu kelimpahan atau ujian kekurangan. Inilah cara kita mempersiapkan wadah hati kita. Wadah hati itu, setelah kita bersihkan dari debu transaksi dan pamrih, tidak boleh dibiarkan berdiri sendirian di padang ujian. Kita harus mengangkat pandangan, saudaraku, dari kepedihan pribadi yang terasa begitu akut dan menyadari jemaah di sekeliling kita, jemaah yang tak terlihat mata tetapi terasa denyutnya. Kamu tidak terpisah. Kamu bukan anomali yang menghadapi kesusahan sendirian di alam semesta ini. Ini adalah bisikan paling berbahaya yang dilemparkan iblis ke telinga orang yang sedang berjuang. Kamu terisolasi. Tidak ada satupun helaan napasmu dalam doa dan dikri itu yang melayang sia-sia tanpa kawan. Pikirkan ini, saat kamu duduk bersimpuh, malu mengakui kekuranganmu di hadapan Yang Maha Kaya, pada saat yang sama, jutaan manusia di seluruh garis bujur dan lintang bumi sedang melakukan gerakan hati yang serupa. Mungkin di Jakarta, seseorang sedang memohon kesabaran menghadapi utang yang menumpuk. Mungkin di Kairo, seorang ibu sedang berjuang untuk menyediakan makanan untuk anaknya. Di desa terpencil di Afrika, seorang petani sedang berdoa memohon hujan agar rezekinya tidak kering. Setiap ucapan subhanallah yang kita hembuskan, setiap alhamdulillah yang kita gumamkan, di antara kekhawatiran, itu bukan suara tunggal. Itu adalah bagian dari paduan suara kosmik, sebuah jaringan spiritual yang terjalin erat. Kita ini adalah ummah yang diikat oleh kesulitan, disatukan oleh pengakuan kolektif akan kelemahan manusiawi kita di hadapan kebesarannya. Ketika kamu berzikir, kamu tidak hanya menenangkan hatimu sendiri, kamu menambahkan satu serat kekuatan kepada permadani kolektif yang menopang seluruh umat. Zikir itu, doa yang kamu baca, ia adalah bahasa yang universal. Ia tidak diciptakan di kamarmu hari ini. Ia telah melintasi ribuan tahun sejarah, diucapkan oleh para nabi, orang-orang saleh, dan jutaan hati yang hancur. Ketika kamu mengangkat tanganmu, kamu mengambil posisi yang sama dengan para pejuang iman yang telah mendahului kita, yang juga merasa takut pada kemiskinan dan ketidakpastian hari esok. Kamu bergabung dalam deretan yang kokoh. Mengetahui hal ini, bahwa kita berdiri bahu-membahu dalam doa, bahkan jika secara fisik kita berjauhan, akan memberi kita rasa malu yang benar. Kita malu jika niat kita dalam doa itu hanya berkutat pada nominal dan materi, sementara kita tahu ada saudara kita di belahan bumi lain yang berjuang tidak hanya untuk uang, tetapi untuk keselamatan iman mereka dari kekejaman atau godaan yang lebih besar. Komunitas ini adalah benteng. Ia mencegah kita dari jatuh ke dalam pandangan sempit bahwa dunia ini diciptakan hanya untuk memenuhi keinginan kita. Ia memaksa kita untuk melihat bahwa kekayaan sejati yang kita cari
bukanlah saldo rekening, tetapi ghina al-nafs, kekayaan jiwa yang merupakan kebutuhan semua orang yang beriman. Kekuatan kolektif ini adalah pengingat bahwa tujuan kita berzikir bukanlah untuk mengaktifkan keberuntungan pribadi kita, tetapi untuk mencari jalan pulang bersama-sama menuju keridaannya yang luas. Dan jalan pulang itu, jalan kembali kepada Allah setelah tersesat dalam keramaian dunia, selalu dimulai dengan kesadaran bahwa kita hanyalah satu titik kecil di tengah lautan hamba yang sama-sama membutuhkan kasih sayang dan ampunannya. Karena kita tahu, meskipun badai kesulitan menerpa kita secara individu, kita semua berlabuh pada janji yang sama. Inilah ketenangan yang sejati, dan inilah pondasi di mana kita harus membangun semua permohonan kita selanjutnya. Kita sudah berjalan jauh, saudaraku. Kamu telah melihat, barangkali dengan sedikit rasa perih, di mana sebenarnya kamu telah salah menempatkan harapan, menjadikan doa sebagai alat pemaksa, bukan sebagai pengakuan kelemahan total di hadapan Yang Maha Kuat. Sekarang setelah pondasi ketenangan itu, datanglah tindakan yang paling menyakitkan bagi ego manusia, tindakan melepaskan genggaman. Mengapa kita masih merasa berat meskipun sudah tahu? Karena kita telah terbiasa memikul beban itu, membiarkan kekhawatiran finansial menjadi identitas diri kita. Melepaskan beban itu terasa seperti kehilangan kendali, dan bagi jiwa yang terbiasa mengatur setiap variabel kecil, ini adalah kekosongan yang menakutkan. Kamu takut jika kamu melepaskan, siapa yang akan memegang jaring pengaman itu? Disitulah kita perlu memanggil namanya yang agung, Al-Wali. Dia adalah pelindung, dia yang mengurus, dia yang memastikan bahwa tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa izinnya, apalagi rezeki yang diperuntukkan bagimu dan keluargamu. Cobalah lihat sejenak ke belakang, saudaraku, pada semua kesulitan yang telah kamu lalui. Di momen tergelap, saat kamu yakin tidak ada jalan keluar, entah dari mana, Allah mengirimkan solusi, bantuan yang datang dari arah tak terduga, setetes rahmat yang menembus kekeringan. Itu adalah pekerjaan Al-Wali. Dia tidak meminta kita menjadi sempurna dalam perencanaan, dia hanya meminta kita menjadi tulus dalam penyerahan. Tarik napas panjang, dan kali ini, biarkan napas itu bukan sekadar memenuhi paru-paru, tetapi juga mengusir sisa-sisa kepemilikan dan perhitungan duniawi dari hatimu. Uang yang kamu kejar, kebutuhan yang kamu takuti, daftar utang yang membuatmu tidak bisa tidur. Semua itu di mata Allah hanyalah partikel debu dalam sistem takdir yang telah Dia tetapkan sejak 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Adalah kebodohan yang teramat sangat jika kamu membiarkan partikel debu itu mencuri ketenangan yang hanya bisa diberikan oleh Sang Pencipta. Jadi, lepaskan, bukan dengan pasrah tanpa usaha, bukan juga dengan mengabaikan tanggung jawab, tetapi lepaskan sebagai pengakuan bahwa tanggung jawab rezeki alam semesta ini terlalu besar untuk bahumu yang fana. Engkau berusaha keras, ya, karena itu perintahnya, tetapi kamu tidak bergantung pada usahamu. Kamu bersandar pada janji Al-Wali. Ketika kamu berdiri dalam salat, ketika kamu mengangkat tangan dalam doa, jangan lagi menghitung berapa sisa saldo di bank atau berapa tagihan yang harus dibayar. Jadikan setiap permohonanmu sebagai dialog penyerahan, bukan daftar belanja yang menuntut. Ulangi, sampai terasa nyata di tulangmu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Saat ketakutan akan kemiskinan kembali menyerang, saat bisikan iblis berkata, kamu harus punya rencana B, C, dan D, saat itulah kamu harus menengok ke dalam, mencari tempat di hatimu yang telah kamu serahkan sepenuhnya kepada Al-Wali. Tempat itu adalah titik nol di mana kekayaan tidak pernah berkurang dan janji tidak pernah diingkari. Doamu yang selanjutnya, yang lahir dari ketenangan itu, bahkan jika isinya sama tentang rezeki, tentang pelunasan utang, akan memiliki bobot yang berbeda, bau yang berbeda, dan efek yang berbeda. Karena doa itu tidak lahir dari kepanikan, tetapi dari iman yang teruji. Dan sekarang, tinggalkan kekhawatiran itu di hadapannya dan teruslah berjalan dengan kepala tegak.